Lukas pasal 22 ayat 41 sampai 44 berbunyi demikian. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, sudah 16 bulan berlalu sejak pertama kali pemerintah mengkonfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia. Saudara, saya ingat bahwa waktu itu tidak ada orang yang menyangka bahwa pandemi akan berlangsung sampai selama ini. Bahkan juga tidak ada orang menyangka bahwa setelah 16 bulan berlalu, keadaan kita tidak menjadi bertambah baik. Saudara, pada akhir tahun 2020 yang lalu kita sempat merasa kita bisa bernafas sedikit lega, tetapi kemudian gelombang COVID melanda lagi dan kenaikan luar biasa di Januari 2021. Dan kemudian kita kembali sedikit merasa bisa bernafas lega lagi, datang lagi gelombang yang lebih besar di akhir Mei lalu sampai sekarang, dan bahkan kita tidak tahu sampai kapan selesainya. Saudara, sekarang ini bahkan kita seperti tidak habis-habisnya tiap hari menerima berita tentang orang-orang yang kita kenal, kena COVID, menderita, bahkan meninggal. Dan selama 16 bulan ini juga, saudara, hidup kita mengalami sangat banyak perubahan. Saudara, mungkin pada waktu awalnya kita merasa hidup kita terganggu karena banyak rencana yang harus berubah atau kemudian batal. Tetapi lama-kelamaan kita tahu bahwa ini lebih parah dari sekedar rencana-rencana yang berubah. Karena hidup kita kemudian juga mengalami semakin banyak kesulitan. Ekonomi kita mengalami kesulitan. Lalu kemudian hidup kita, saudara, menjadi sangat sulit sekali. Dan banyak orang yang kemudian harus mengalami kesepian karena mengalami isolasi. Mungkin kita juga mengalaminya. Berbagai masalah keluarga kemudian pun bermunculan. Dan penderitaan itu, saudara, menjadi semakin nyata ketika orang-orang yang kita kasihi sakit dan kemudian meninggal. Maka saudara, tidak heran kalau perasaan khawatir, duka itu dirasakan oleh banyak orang hari ini. Nah saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya? Saudara, Tuhan Yesus adalah contoh apa arti menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah. Saudara, dia bukan saja Allah yang menjadi manusia, tetapi dia juga hidup sebagai manusia. Dan itu berarti dia mengalami banyak sekali pengalaman dan emosi termasuk penderitaan sama seperti yang dialami oleh manusia. Perbedaannya hanyalah dia tidak berdosa di tengah-tengah semua itu. Saudara, kita tahu bahwa penderitaan dan ketakutan yang besar itu pernah dialami oleh Yesus waktu dia bergumul di Taman Getsemani sebelum kemudian dia ditangkap dan disalibkan. Nah saudara, Alkitab berkata di tengah-tengah penderitaan dan ketakutan itu, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sebuah tanda penderitaan batin yang sangat besar. Dan di tengah kondisi itulah Yesus berseru, "Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Tetapi kemudian dia menyambung, "Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Saudara, maka di satu sisi, jikalau boleh, Yesus ingin lepas dari penderitaan itu. Dia minta itu kepada Bapa. Tetapi di sisi lain dia percaya kepada Bapa dan dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Saudara, apa yang dilakukan Yesus di tengah penderitaan dan ketakutan itu menunjukkan kepada kita bahwa ketakutan, tangisan, bahkan stres kita juga bukanlah berarti kita kekurangan iman. Karena bukan saja itu adalah hal yang wajar sebagai seorang manusia, tetapi juga adalah tanda bahwa kita memang hidup di dalam dunia yang sudah rusak. Saudara, kita memang hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Ada banyak hal yang hancur, yang salah, yang berantakan terjadi di dalam dunia ini, dan kita tidak puas dengan dunia yang seperti ini. Saudara, maka sebetulnya kita merindukan apa yang Tuhan janjikan di depan. Atau seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 22, kita bersama segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin.
Kita mengharapkan dunia yang lain, yang baru, yang Tuhan janjikan bagi kita yang percaya kepadanya. Di mana satu kali semua yang hancur, yang salah, yang berantakan itu akan diluruskan dan penderitaan akan dihapuskan. Saudara, kita menantikan itu. Dan hari ini, sekalipun janji itu belum tiba, kita boleh meminta Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari penderitaan yang sekarang. Karena itu adalah tanda kita merindukan dunia yang baru. Tetapi mari kita memintanya sambil tetap percaya dan berserah kepada kehendak Bapa. Karena Bapa bukan saja mengerti, Bapa peduli, tetapi Bapa juga menyertai kita di dunia yang sekarang ini. Saudara, satu hal yang sangat indah adalah di tengah penderitaan dan ketakutan Yesus itu, Bapa kemudian mengutus malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, sesungguhnya Allah Bapa hadir di sana sekalipun malaikat tidak menampakkan diri. Tetapi dia menyatakan penyertaannya dengan lebih jelas di saat Yesus sangat membutuhkan. Saudara, saya berdoa supaya kita juga mengalami itu. Apapun yang kita alami, apapun perasaan kita, apapun yang kita pikirkan tentang Allah, bahwa mungkin dia jauh, mungkin dia tidak peduli, sesungguhnya Allah tetap ada bersama dengan kita. Dia dekat dengan kita, dia menyertai dan dia peduli kepada kita. Tetapi saya berdoa supaya jikalau Tuhan anggap baik, biarlah dia menyatakan penyertaannya dengan lebih jelas di saat kita sangat membutuhkan itu. Jika dia anggap itu baik. Tetapi sekalipun tidak, yakinlah dia tidak pernah jauh dan tidak peduli kepada kita. Tidak pernah. Saudara, biarlah kiranya kita bisa tetap berdoa. Tuhan, kalau boleh, biarlah ini berlalu. Tetapi dengan percaya dan berserah, kita juga bisa berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara, sebuah lagu akan menolong kita merenungi kasih Tuhan. Dan nanti saya akan tutup renungan kita ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kita tidak melihat jalannya,
Saat kita tidak mengerti rencananya, biarlah kita tetap berpegang pada janjinya karena pengharapan kita hanya ada padanya. Dan biarlah hati kita tetap percaya kepada Allah. Dan saudara, yang terakhir, ketika kita menyadari bahwa dunia kita penuh dengan ketidaksempurnaan, saudara, kita didorong untuk juga bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan ikut menambah kehancuran, kesalahan, berantakannya dunia ini? Ataukah kita akan ikut membawa pengharapan di tengah-tengah dunia yang penuh penderitaan ini? Kita membawa kebenaran, kebaikan, kasih di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita bertanya apa yang bisa kita lakukan supaya orang-orang lain bisa melihat pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita juga berbuat sesuatu sehingga orang-orang lain bisa beroleh kekuatan dan percaya dan berserah kepada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, biarlah kita menjadi duta bagi Allah di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan, memang kami mengalami kesulitan dan penderitaan. Tapi kami boleh percaya dan berpegang kepada janji-Mu. Ada dunia baru yang Tuhan janjikan bagi kami di depan sana. Dan hari ini ya Tuhan, kami juga memohon ya Tuhan, Engkau menolong kami. Dan Engkau menyertai kami di tengah-tengah penderitaan yang kami alami. Tuhan, biarlah kami tetap percaya dan berserah kepada kehendak-Mu. Dan jadikan kami ya Tuhan duta bagi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.